Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Kami senantiasa mengucap syukur dalam segala hal ya Bapa, khususnya Engkau telah membangkitkan dan membangunkan kami pada pagi hari ini. Meskipun umat lain masih menikmati daripada kepulasan tidur mereka masing-masing, tapi Kau sendiri yang menggugah hati dan pikiran kami, hati pikiran kami yang paling dalam untuk mengadakan penyembahan puji-pujian, bahkan merenungkan, membaca firman-Mu apa rencana dan rancangan-Mu tentang kami Tuhan. Karena kami harus berhubungan erat dengan Engkau. Itulah makna daripada umat Kristiani yang sesungguhnya. Bukan sebatas beragama, giat dan aktif di dalam urusan-urusan keagamaan Kristiani, apapun judul dan rencana daripada lembaga keagamaan Kristiani yang ada di bumi Nusantara ini. Tapi lebih dari itu, Kau menghendaki bahwa kami supaya senantiasa rindu untuk berhubungan denganmu sesuai dengan tema pada bulan ini. Dan pagi hari ini kiranya Engkau sendiri yang akan memaparkan rahasia bagaimana menjadi umat Kristiani yang tidak rusak perilaku, tidak buruk perilaku, tetapi menjadi rendah hati. Sebagaimana yang ada di Kejadian 37 yang akan kami bedah dan kami renungkan. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan. Meskipun tadi malam dihubungi oleh Ibu Barita Boru Uta Uruk Tuhan secara mendadak sudah malam hari, tapi karena Engkau yang menyiapkan aku sebagai penata layanmu Tuhan untuk menyikapi yang positif, bahwa Engkau sesungguhnya lewat Roh-Mu yang kudus yang telah menyiapkan apa yang harus aku sampaikan pada pagi hari ini, firman apa yang Kau kehendaki tentang sabdamu yang agung itu, bahwa itu adalah merupakan suatu uh, curahan daripada kehendak-Mu saja untuk kami sekalian yang hadir pada pagi ini di ruang Zoom ini Tuhan. Terima kasih untuk itu semuanya Tuhan. Biar Engkau sendiri yang akan memimpin seperti doa Ibu kami tadi, bahwa Engkau akan menyiapkan pikiran hati kami sesuai dengan kehendak-Mu saja, bukan kehendak kami sebagai umat manusia yang telah Kau selamatkan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini bagi pengurus sekalian Tuhan yang ada di Kingdom Family Indonesia. Engkau berkati mereka dengan kesungguhan hati mereka Tuhan, rendah hati dan kerelaan oleh karena kemurahan-Mu saja. Inilah seluruh doa kami, kesempurnaannya hanya di dalam Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Firman, dan Roh yang kudus itu. Ketiganya adalah esa atau satu. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara, mari kita belajar untuk merenungkan dan membaca daripada Kejadian 37 yang judulnya adalah Yusuf dan saudara-saudaranya, tapi kami ambil dari ayat 1 sampai 11 saja, nanti akan disambung sampai 31 dan 36, meloncat. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf yang adalah nama aslinya Yosef, tatkala berumur 17 tahun, jadi sangat masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf atau Yosef menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf atau Yosef dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf atau Yosef itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf atau Yosef dari semua saudara-saudaranya, maka menjadi bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau
menyapanya dengan ramah. Ayat selanjutnya, pada suatu kali bermimpilah Yusuf atau Yosef, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Selanjutnya, nampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula nampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu akan sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, akan tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hati batinnya. Selanjutnya kita akan masuk lagi, kelanjutan dari bacaan ini adalah masuk ke ayat 31 hingga 36. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf atau Yosef dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati. Silahkanlah Bapa periksa apakah jubah ini milik anak Bapa atau tidak. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf atau Yosef telah diterkam olehnya. Dan Yakub mengoyakkannya jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Ayat 35 dan 36. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, akan tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, tidak, aku akan bertabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf atau Yosef ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf atau Yosef telah dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Sedemikian jauh firman Allah pada pagi hari yang berbahagia ini. Dan terpujilah Allah kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, atau pujilah Yahweh. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, seperti dalam tema pada bulan ini, memang cukup menggelitik daripada iman percaya kita. Karena kita sering menjumpai hal-hal yang memang tidak berkenan Allah pada umat Kristiani yang mengatakan dirinya orang pengikut manusia sempurna yang diurapi oleh Allah, karena dia adalah firman Allah itu sendiri yang disebut Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus, juga dalam bahasa Arab disebut Sayyidina Isa Al-Masih. Itulah sebabnya kita akan merenungkan apa maksud daripada kajian ini adalah sebagai berikut. Pada umumnya sifat dan perilaku manusia itu terjadi dua. Yang pertama, kebaikan, yaitu ditandai adalah kelembutan hati, sikap, kebaikan hati dan sikap, rendah hati, murah hati,
juga pengertian atau toleran, dan juga peduli atau empati, berkerelaan, kita sebut perilaku unggul. Itu yang pertama. Yang kedua adalah peristiwa perilaku dan sifat yang degil, tegar tengkuk, buruk sikap, dangkal dan culas, egois, tegaan hati, sangar, pemarah dan kasar, iri hati, perilaku, urakan, itu segala keburukan yang ada di dalam sifat manusia. Dua ini adalah salah satu terpilih oleh pribadinya Yosef atau namanya di Alkitab disebut Yusuf dari bahasa Arab. Itulah sebabnya, nah kisah ini adalah merupakan suatu kajian kita. Betapa di dalam kehidupan kita, meskipun kita ini nampak saleh dan saleha, di dalam melaksanakan aturan-aturan keagamaan kita yang disebut Kristiani atau Kristen, asal kata dari kata Kristus, tetapi nyatanya tidak seindah itu. Karena di dalam kehidupan sehari-hari, umat Kristiani tidak jauh berbeda dengan umat-umat di luar Kristiani. Bahkan lebih buruk. Orang yang di luar Kristiani bisa mempersembahkan keperolehan rezekinya itu dengan sukacita rela untuk orang-orang yang berkesusahan. Tapi banyak orang-orang Kristiani yang benar-benar berjubah jabatan gerejawi. Maksud aku jubah ini adalah lambang daripada jabatan gerejawi. Tidak selalu dalam bentuk fisik atau nyata bahwa dia berjubah. Tapi jabatan gerejawi baik itu penatua, diaken atau parhalado dalam HKBP atau disebut juga sintua. Itu tidak serta-merta menggambarkan orang ini berperilaku yang pertama, yaitu perilaku, sikap, dan sifat yang baik untuk menuju kebenaran ilahi. Akan tetapi lebih banyak yang kita temui. Mengapa harus banyak? Satu dari contoh yang kedua yaitu keburukan, degil, dan lain sebagainya tadi adalah sudah mencederai seluruh adonan iman percaya Kristiani. Karena Alkitab mencatat bahwa ragi dunia itu akan senantiasa setitik pun bagaikan kata-kata mutiara. Oleh sebab nila setitik rusa susu sebelang. Jadi tidak perlu jumlahnya yang banyak. Setitik pun karena dia sudah menjadi mengamirkan daripada adonan roti dari gandum. Kari itu mengamirkan adalah suatu corak peralatan atau perlengkapan adonan untuk kue yang nikmat, tidak apa-apa. Justru ini kebalikannya. Digambarkan seperti setitik biru warnanya, tetapi dia merusak daripada citra dan warna susu yang putih yang enak rasanya itu. Dan ini juga terjadi di dalam kejadian daripada pembacaan kita, Nabi Yusuf atau nama aslinya Yosef. Karena dia adalah suku Ibrani dari suku Israel. Pribadi Yusuf memiliki hal yang pertama adalah sebuah atau segala kebaikan yang menjalar kepada kebenaran ilahi. Adapun saudara-saudara kandungnya sendiri rata-rata meskipun lain ibu, barangkali oleh karena lain ibu ini menjadi Yosef atau Yusuf ini di mata mereka, di hati mereka, di batin mereka yang paling dalam, mereka tega mengatakan sesungguhnya dia adalah saudara tiri. Karena satu bapak lain ibu. Barangkali itu yang memotori mereka ini menjadi sangat jahat, mempunyai perilaku yang kedua tadi. Perilaku degil, buruk, dan lain sebagainya. Keburukan sifat sikap untuk menuju kejahatan
anti kebenaran itu sama dengan anti Kristus. Meskipun Kristus secara jasmania belum datang ke dunia pada saat itu, karena ribuan tahun sebelum Kristus hadir di dunia. Tapi pegangan dan pijakan kata Kristus yang diurap itu sudah berada di dalam kehidupan mereka ini. Dan ini mereka tidak memiliki, sehingga mereka berlaku jahat. Masih beruntung Yosef atau Yusuf ini tidak dibunuh. Itulah rencana dan rancangan Allah. Dan seringkali kita di dalam kehidupan Kristiani, kita akan bersungut-sungut ketika harapan kita, ketika kemauan kita, ketika kegiatan kita yang hebat untuk melakukan ritual-ritual agama kita ini di dalam lembaga gereja, lembaga Zoom, lembaga menara doa, apapun namanya, termasuk puasa yang berbulan-bulan kalau perlu. Itu tidak menjadi suatu asupan yang positif. Karena kecingkilan yang tidak terberikan di dalam kehidupan harapan mereka dikecewakan oleh Allah. Mungkin perhitungan kita sebagai manusia itu mengecewakan Allah. Tetapi Allah punya rancangan yang indah. Tepat pada waktunya dan indah pada waktunya. Ini yang sering kita lupakan. Sehingga kita bersungut-sungut. Bahkan ada yang mampu mengatakan kalau ada keluarganya yang meninggal secara mendadak karena tidak dirawat di rumah sakit. Seperti teman kami, ketua kami Parsau tahun di sini. Marga, lupa aku marganya, jadi sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Itu meninggal mendadak ketika aku sedang menyampaikan renungan di dalam ibadah Parsau tahun, arisan orang-orang umat Kristiani khususnya suku Batak yang ada di perumahan kami ini. Baru belum sampai 50% jamita atau renungan itu aku sampaikan. Dia di hadapanku, dia duduk di dalam sofa. Itu langsung kejang-kejang meninggal saat itu juga. Dan ini kalau orang yang tidak beriman keluarganya pasti meraung-raung, bukan sebatas raungan. Tapi dia akan keluar pikirannya yang buruk. Yaitu akan menghujat Allah. Kenapa Allah kau? Bukan kami belum siap, anak kami masih ada yang SD. Yang lain belum kuliah, masih SMA dan SMP. Dan itu terjadi di keluarga Amang Mangunsong, ketua kami, mendadak. Malam itu jadi tidak selesai ibadah kami. Langsung ditutup dengan duka cita. Membopong dia ke rumah sakit dan dinyatakan rumah sakit sudah meninggal beberapa saat yang lalu. Berarti ketika berhadapan dengan kami di ruang pertemuan ibadah keluarga yang disebut arisan bulanan plus ibadah Parsau tahun itu sudah nggak ada. Dan apakah ini yang harusnya demikian terjadi? Begitu juga kejadian daripada Yakub atau yang akhirnya disebut Israel itu. Dia tidak mau dihibur oleh anak-anak perempuannya. Karena dia akan mencari mayat daripada anak yang disayanginya. Tadi sudah kita baca, mengapa Yakub atau kelak akan menjadi Israel itu begitu paling mendambakan dan paling juga menyayangi, sehingga terjadi kecemburuan yang luar biasa, yang laten kepada saudara-saudara mereka yang tidak seibu. Karena mempunyai anak sudah tua umurnya, sehingga perasaan mengasihi itu melebihi ini. Inilah yang menjadi titik noda biru tadi, diumpamakan noda biru yang mengotori warna susu yang putih. Itu yang tidak disadari oleh Yakub atau Israel. Dan seringkali kita menghadapi pelayanan kita kepada keluarga-keluarga yang terlalu menyayangi anak dan cucu mereka melebihi dari yang lain. Dan ini memang tidak dibenarkan secara psikologi umum. Secara psikologi dari iman Kristiani bukan tidak dibolehkan menyayangi, tapi jangan nampak berlebih daripada yang lain. Harus ada
keseimbangan atau balance di dalam menjadi orang tua. Inilah merupakan suatu pernyataan perwujudan tema kita bahwa hubungan kita harus semakin intim dengan Allah. Apa maunya Allah? Janganlah kau berperilaku, pilih kasih terhadap keturunan, anak, cucu, mantu, dan kalau perlu cicit. Itulah yang sering kita layani terjadi seperti itu. Nah, satu hal lagi adalah kisah daripada Nabi Yusuf atau Yusuf ini dalam bahasa Arab adalah bagaimana dia dengan penuh kerendahan hati ketika dia dijual menjadi budak belian. Tadi sudah kita baca oleh orang Median, dijadikan budak belian dan terjual akhirnya kepada yang namanya Potifar, seorang pejabat tinggi di dalam kerajaan Mesir kuno, kerajaan Fir'aun. Fir'aun ternyata ada 170 Fir'aun selama kurang lebih pemerintahan 3000 tahun kerajaan Mesir kuno. Dan itulah hanya dari 170 Fir'aun ini hanya sekitar 10 Fir'aun yang baik, Fir'aun yang langgeng, Fir'aun yang bijaksana, dan Fir'aun yang memang maha dasar kerajaannya atau menjadi raja itu. Ini yang perlu kita catat dan ingat bahwa Fir'aun itu dan pada Yusuf ini melihat daripada gelagat Yusuf bisa menjadi perdana menteri padahal dia bukan orang Mesir kuno. Dia bukan asli putra daerah, tetapi dia bisa menjadi pejabat tinggi. Sama dengan di negara yang berdaulat secara kerajaan atau keraton, yaitu pemerintahannya dipegang oleh PM. Jadi Fir'aun zaman itu adalah sebagai lambang penguasa kerajaan atau kekaisaran saja. Tetapi pengelolaan kerajaan itu atau pemerintahannya diberikan oleh seorang perdana menteri atau PM yang diduduki oleh Yosef atau Yusuf ini. Dan kita tahu bahwa dia menjadi tumpuan daripada Fir'aun pada zamannya. Itu membuktikan bahwa dia menjadi penguasa, pemimpin, perdana menteri yang tidak ada duanya di seantero dunia ketika pada zamannya, dan juga di dalam catatan Alkitab belum ada seorang PM yang seperti dia. Ketika di tempat lain termasuk Israel mengalami kelaparan yang hebat, dia putuskan dan dia digerakkan oleh Allah pada saat itu. Hai Yusuf, kau sebagai penguasa harus memerintahkan mengumpulkan pangan utama yaitu gandum, bukan padi. Pada umumnya seperti Timur Tengah maupun juga di Eropa dan Amerika padi. Bukan padi, tapi gandum. Selama 7 tahun harus memasukkan di lumbung-lumbung yang besar. Selama 7 tahun. Bahkan ini mengilhami daripada perusahaan-perusahaan perdagangan keuangan dan jasa di muka bumi ini untuk dijadikan pedoman mengumpulkan harta untuk masa yang akan datang. Dan itulah sebabnya Yusuf dikagumi oleh berbagai kerajaan yang ada di dunia, khususnya yang berdekatan dengan Mesir pada zamannya. Dan oleh karena kebijakannya inilah menjadi tumpuan daripada bangsa-bangsa lain termasuk Israel saat itu. Yang juga mencakup daripada kepribadian masing-masing keluarga Yosef atau Yusuf ini, yaitu Yakub bersama anak-anak mereka, keluarga besarnya, yaitu notabene adalah saudara kandung daripada Yusuf. Tetapi kita bisa mengetahui cerita ini bagi Bapak Ibu yang memang gemar membaca, gemar mengingat, gemar kita bertutur daripada sejarah yang perlu kita teladani. Adalah
Akhirnya Yusuf dikagumi oleh rakyat-rakyat negaranya yang sedang kelaparan. Termasuk Israel, termasuk keluarga mereka Yakub. Dan pada intinya bahwa akhirnya Yakub tidak menemukan bangkai atau mayat daripada anaknya. Karena dia tidak tahu. Dan Yusuf sendiri tidak pernah bersurat. Karena zaman itu belum ada telepon, belum ada Zoom, belum ada HP. Sangat jauh dari harapan. Dan memang sepertinya Yusuf bukan dendam. Tetapi ada kekecewaan sakit hati yang sangat mendalam. Yaitu mendiamkan diri sampai bertahun-tahun. Dari dia sejak remaja umur 20 catatan itu. Sampai dia menjadi PM. Paling tidak kita anggap 25 tahun dia sudah menjadi Perdana Menteri. Sampai keluarganya datang hadir di sana. Dia tidak pernah membuka siapa dirinya sesungguhnya. Tetapi dia tetap teguh untuk seakan-akan dendam kesumatnya itu harus dilampiaskan dengan diam 1000 bahasa. Tidak mau, karena penampilannya sudah tidak seperti Yusuf waktu menjadi uh, penggembala ternak tentunya sebagai seorang PM. Meskipun ada jubah yang indah tadi, tapi dalam penernakannya waktu menjadi penggembala itu tidak mungkin dia memakai jubah yang indah. Tetapi justru sekarang jubah yang indah itu, itulah sesungguhnya yang dimiliki Yusuf atau Yusuf menjadi Perdana Menteri pada zamannya. Dan Perdana Menteri yang sangat dikagumi. Bukankah kita juga harusnya seperti itu hubungan kita yang manis dengan Bapa Surgawi? Harusnya kita berjubah yang indah, berjubah yang mahal, tapi dalam bentuk bukan pakaian jasmania, tetapi dalam bentuk pakaian rohania. Perilaku kita menjauhkan dari kedegilan, menjauhkan daripada kepelitan kita, menjauhkan dari ketidaknyamanan orang lain itu adalah menjadi ketidakperhatian kita. Kita kurang peduli, kita kurang merangkul. Bagaimana kita akan menjadi garam dan terang dunia untuk menggarami dan menerangi dunia yang adalah amanat agung itu sendiri. Tidak mungkin hal itu akan terjadi. Sudah dengan kita lembut, kita rendah hati, kita dimaki-maki tidak membalas pun, belum tentu mereka akan mengenal iman kita dengan baik. Akan mengikuti daripada jejak iman kita sebagai umat Kristen. Itulah sesungguhnya yang diharapkan oleh Bapa Surgawi kita. Bahwa kita tidak manis dan ganteng cantik di dalam penampilan dan pakaian yang keren. Itu perlu. Tetapi lebih lagi adalah jiwa kita, roh kita, batin kita. Karena kalau batin kita itu bagus dan tidak degil, pasti wajah kita, raut kita itu bukan hanya sekedar ganteng, cakep, dan cantik. Tetapi ada aura Kristus yang gambaran Allah dan gambar Allah itu. Keserupaan dengan Allah seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa itu. Itulah yang dipancarkan oleh umat Kristiani yang mendambakan hubungan baik intim kepada Allah. Dan kita bukan hanya sekedar intim kepada Allah, kita intim kepada sama manusia. Itulah lambang salib yang di dalam terjemahan bahasa Arab disebut hablum minallah, hablum minannas. Allah yaitu Yahweh, Allah, Allah yaitu Elohim, Jehovah, Amata Debata bahasa Bataknya. Dan itulah yang ke atas. Menyembah. Kita tidak hanya menyembah secara jasmani, harus secara rohani. Kita ke kiri ke kanan lambang salib adalah sesama manusia. Bluminan nas. Hubungan sesama minanas. Minanas artinya sesama antar manusia. Itu sebenarnya yang dipakai oleh agama kami lama. Itu menandakan bahwa agama yang lama mencakup, menyerap daripada ajaran Kristen yang disebut Nasara, yang menjadi Nasrani, bukan Nasaret. Itu yang diharapkan. Kami percaya bahwa pada pagi hari ini, kita semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang akan menjadi saleh dan saleha. Sesuai dengan tuntutan tema kita.
yaitu hubungan baik kita, hubungan intim kita, bagaimana perilaku kita. Sudahkah kita menghilangkan keburukan, bukan yang kita mengembangkan, menumbuh kembangkan, bercocok tanam sifat yang buruk atau sifat yang kedua tadi. Tapi kita harus menanamkan bercocok tanam di pikiran hati kita oleh kuasa darahnya Yesus HaMasiah. Dan itu akan menjadi berubah, bahwa kita tidak akan pandai mengutbahkan saja, tapi kita harus menjadi pelaku, menjangkau, memenangkan orang, siapa saja, di mana saja, kapan saja. Terima kasih. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kami selesai menyampaikan daripada renungan firman-Mu, dan ini nasihat-Mu. Keterbatasanku sebagai manusia, Tuhan, tidak perlu diragukan, pasti masih ada. Tetapi kami mohon, biarlah Kau yang memeteraikan apa yang aku sampaikan ini. Karena penyampaian ini sebenarnya aku sebagai perantara belaka, sebagai sarana prasarana pikiran-Mu dan hati-Mu kepada kami sekalian yang hadir di tempat ini dan sekarang hingga selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.